salam sehat untuk kita semua. Ada pemain-pemain yang dipersiapkan memang ke Piala AFF, kemudian nantinya akan dibahas di DPR RI dalam waktu yang dekat, teman-teman ya. Itu terlihat memang ada Luke Fikri dan Mitchell Baker sedang nantinya OTW untuk pengurusan pengambilan sumpah. Pemirsa, banyak yang mengira revolusi timnas Indonesia sudah terlihat setelah 2 kemenangan beruntun. Namun ternyata John Hertman belum selesai. Di saat Asia Tenggara mulai memperhatikan kebangkitan Garuda, muncul kabar bahwa kekuatan Indonesia masih bisa bertambah lagi. Nama Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen kembali dikaitkan dengan proyek besar timnas Indonesia. Jika seluruh rencana ini terwujud, benarkah Garuda akan menjadi salah satu tim paling menakutkan di Asia Tenggara? Dan apakah rival-rival Indonesia mulai khawatir melihat perkembangan yang terjadi begitu cepat? So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. John Hertman belum selesai sepenuhnya. Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen siap tambah kekuatan Garuda. Asia mulai takut dengan kekuatan baru Garuda. Dalam cerita ini, 2 kemenangan yang diraih timnas Indonesia hanya menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar. John Hertman disebut belum memperlihatkan seluruh rencana yang telah disiapkannya untuk Garuda. Saat para rival mulai fokus pada skuad yang ada sekarang, sang pelatih justru dikabarkan masih menyusun kepingan-kepingan baru untuk memperkuat tim menuju FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Yang membuat publik semakin antusias adalah munculnya nama-nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen yang terus dikaitkan dengan proyek timnas Indonesia. Dalam cerita ini, ketiga pemain tersebut dianggap mampu memberikan tambahan kualitas yang signifikan bagi Garuda. Pascal Struijk disebut bisa memperkokoh lini belakang. Reno Muns menambah variasi permainan, sementara Dean Zimmergen diproyeksikan menjadi investasi penting untuk masa depan. Di saat yang sama, Luke Fikri dan Mitchell Baker yang sudah lebih dahulu bergabung membuat kekuatan Indonesia semakin menarik untuk diperbincangkan. Kombinasi pemain yang sudah ada dengan potensi kedatangan nama-nama baru membuat banyak pengamat mulai menilai bahwa Indonesia sedang membangun salah satu skuad terbaik yang pernah dimilikinya. Dalam cerita ini, media-media Asia Tenggara mulai memberikan perhatian khusus kepada perkembangan Garuda. Mereka melihat Indonesia yang terus naik ranking, semakin kuat di lapangan, dan terus menambah kualitas pemain. Situasi tersebut membuat beberapa rival mulai kesulitan memprediksi seperti apa kekuatan sesungguhnya yang akan ditampilkan Indonesia di masa depan. Bahkan dalam cerita ini, banyak yang percaya bahwa ASEAN Cup nanti hanya akan menjadi panggung pembuka, karena target yang sebenarnya jauh lebih besar. Hertman disebut ingin menciptakan tim yang mampu bersaing secara konsisten di level Asia dan membawa Indonesia memasuki era baru yang selama ini hanya menjadi impian para supporter. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Garuda akan berkembang. Pertanyaannya adalah seberapa kuat Garuda nantinya jika seluruh rencana tersebut berhasil diwujudkan. Karena setiap bulan selalu ada perkembangan baru, setiap pertandingan selalu ada peningkatan, dan setiap langkah yang diambil Hertman membuat Indonesia semakin dekat dengan target besarnya. Dan jika Pascal Struijk, Reno Muns, serta Dean Zimmergen benar-benar menyusul bergabung dalam cerita ini, maka revolusi Garuda bisa memasuki fase yang paling menentukan. Fase ketika Asia Tenggara mulai menyadari bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penantang, tetapi berpotensi menjadi kekuatan baru yang mampu mengubah peta persaingan sepak bola kawasan. Karena John Hertman belum selesai, dan cerita besar Garuda tampaknya baru saja dimulai. Dalam cerita ini, kemenangan atas Oman dan Mozambik ternyata tidak hanya memberikan tambahan poin dan kepercayaan diri bagi timnas Indonesia. Lebih dari itu, 2 hasil positif tersebut disebut menjadi daya tarik besar yang membuat banyak pihak mulai melirik perkembangan Garuda. Ketika Indonesia mampu menunjukkan permainan yang lebih terorganisir dan kompetitif, semakin banyak pemain yang mulai memperhatikan proyek yang sedang dibangun John Hertman. Kemenangan tersebut dalam cerita ini dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki arah yang jelas. Bagi para pemain yang sedang memantau perkembangan Garuda, hasil di lapangan menjadi salah satu faktor penting. Mereka ingin melihat apakah Indonesia benar-benar serius membangun tim yang mampu bersaing di level tinggi. Dan 2 kemenangan itu disebut menjadi jawaban yang sangat kuat. Tidak heran jika setelah laga melawan Oman dan Mozambik, berbagai rumor mengenai pemain-pemain yang dikaitkan dengan timnas Indonesia kembali menguat. Dalam cerita ini, nama Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, hingga Kenny Taylor terus menjadi perbincangan hangat. Mereka melihat bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat, tetapi mulai membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Yang lebih menarik lagi, media Asia Tenggara disebut mulai menghubungkan 2 kemenangan tersebut dengan proyek naturalisasi yang sedang berjalan. Mereka menilai bahwa keberhasilan Indonesia menunjukkan perkembangan positif bisa menjadi faktor yang membuat pemain-pemain potensial semakin tertarik untuk menjadi bagian dari Garuda. Dalam cerita ini, John Hertman disebut sangat memahami pentingnya momentum. Karena itu, kemenangan atas Oman dan Mozambik tidak dipandang sebagai akhir tujuan.
Justru kemenangan tersebut dijadikan modal untuk meyakinkan lebih banyak pihak bahwa Indonesia sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Kini suasana optimisme semakin terasa di kalangan supporter. Luke Valkyrie dan Michelle Becker sudah bergabung. Nama-nama lain masih terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ranking dunia meningkat. Indonesia berpotensi masuk pot 1 FIFA ASEAN Cup. Dan media Asia mulai memberikan perhatian yang lebih besar dibanding sebelumnya. Karena dalam cerita ini, kemenangan atas Oman dan Mozambik bukan hanya menghasilkan skor di papan pertandingan. Kemenangan itu menjadi simbol bahwa Garuda sedang berubah. Menjadi daya tarik bagi pemain-pemain berkualitas. Menjadi perhatian media Asia. Dan menjadi awal dari revolusi besar yang ingin membawa Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030. Dalam cerita ini, banyak supporter sempat bertanya-tanya mengapa Luke Valkyrie dan Michelle Becker tidak mendapatkan menit bermain pada FIFA Matchday meskipun keduanya sudah menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia. Namun di balik keputusan tersebut, John Hartman disebut memiliki alasan yang jauh lebih besar daripada sekadar pertandingan persahabatan. Menurut cerita ini, Hartman tidak ingin mengambil risiko terhadap pemain-pemain yang baru bergabung dengan skuad. Ia memahami bahwa adaptasi terhadap sistem permainan, kondisi tim, dan tekanan bermain bersama timnas membutuhkan waktu. Karena itulah Luke Valkyrie dan Michelle Becker disebut lebih difokuskan untuk memahami filosofi permainan yang sedang dibangun sebelum benar-benar diturunkan dalam pertandingan kompetitif. Selain itu, dalam cerita ini Hartman diyakini sudah memiliki target utama yang lebih penting, yaitu FIFA ASEAN Cup bulan Juli. Turnamen tersebut dianggap sebagai panggung yang lebih tepat untuk memperlihatkan kekuatan baru Garuda. Karena itu, Luke Valkyrie dan Michelle Becker sengaja dipersiapkan secara khusus agar berada dalam kondisi terbaik ketika turnamen dimulai. Hartman disebut tidak ingin terburu-buru. Ia lebih memilih memberi waktu kepada kedua pemain untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Sebab baginya, tampil maksimal di ASEAN Cup jauh lebih penting daripada memaksakan debut dalam laga FIFA Matchday. Yang menarik, dalam cerita ini keputusan tersebut juga disebut sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Ketika lawan-lawan Indonesia mulai menganalisis permainan Garuda dari pertandingan melawan Oman dan Mozambik, Hartman justru masih menyimpan beberapa kejutan yang belum diperlihatkan. Kehadiran Luke Valkyrie dan Michelle Becker menjadi salah satu senjata yang disebut masih disimpan untuk momen yang lebih penting. Bahkan beberapa pengamat dalam cerita ini percaya bahwa FIFA Matchday hanyalah tahap awal dari proses yang sedang dibangun. Sementara ASEAN Cup akan menjadi kesempatan pertama bagi Hartman untuk menampilkan sebagian besar kekuatan yang selama ini dipersiapkan. Jika Luke Valkyrie dan Michelle Becker benar-benar tampil di turnamen tersebut, maka mereka berpotensi menjadi salah satu kejutan terbesar yang dinantikan para supporter. Karena dalam cerita ini, Hartman tidak sedang memikirkan satu pertandingan. Ia sedang membangun tim untuk jangka panjang. Dan itulah mengapa Luke Valkyrie serta Michelle Becker disebut disimpan, dipersiapkan, dan dijaga agar bisa tampil pada saat yang dianggap paling tepat. Jika strategi itu berhasil, maka ASEAN Cup bisa menjadi panggung ketika Garuda menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya kepada seluruh Asia Tenggara. Dalam cerita ini, semakin banyak yang percaya bahwa keputusan John Hartman menyimpan Luke Valkyrie dan Michelle Becker pada FIFA Matchday merupakan bagian dari rencana yang sudah disusun sejak awal. Sang pelatih disebut tidak ingin seluruh kekuatan Garuda terlihat terlalu cepat. Ia memahami bahwa turnamen seperti FIFA ASEAN Cup membutuhkan elemen kejutan, terutama ketika lawan-lawan sudah mulai mempelajari pola permainan Indonesia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Karena itu, selama pertandingan melawan Oman dan Mozambik, Hartman dalam cerita ini lebih memilih menguji fondasi tim yang sudah ada sambil terus memantau perkembangan pemain-pemain baru. Hasilnya cukup positif. Indonesia mampu meraih kemenangan dan memperbaiki posisi ranking dunia, sementara Luke Valkyrie dan Michelle Becker tetap mendapatkan waktu untuk beradaptasi tanpa tekanan pertandingan resmi. Yang membuat supporter semakin penasaran adalah kemungkinan perubahan besar yang akan terjadi saat FIFA ASEAN Cup dimulai. Dalam cerita ini, Hartman disebut sedang menyiapkan beberapa skema baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Kehadiran Luke Valkyrie dan Michelle Becker diperkirakan akan memberikan dimensi berbeda bagi permainan Garuda, baik dalam menyerang maupun bertahan. Di saat yang sama, perhatian publik juga tertuju pada perkembangan nama-nama lain yang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Kenneth Taylor dalam cerita ini masih menjadi bagian dari rumor yang terus berkembang. Jika satu atau beberapa nama tersebut benar-benar bergabung, maka kekuatan Indonesia bisa meningkat jauh dibanding yang terlihat saat FIFA Matchday. Media Asia Tenggara dalam cerita ini mulai menilai bahwa Indonesia sedang membangun sesuatu yang berbeda. Bukan hanya mengincar hasil instan, tetapi membentuk tim yang mampu bersaing dalam jangka panjang. Itulah sebabnya setiap keputusan Hartman, termasuk menyimpan beberapa pemain, dianggap sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Kini seluruh perhatian mengarah ke FIFA ASEAN Cup. Karena dalam cerita ini, turnamen tersebut bisa menjadi momen ketika sebagian besar rencana Hartman mulai diperlihatkan. Luke Valkyrie dan Michelle Becker berpotensi menjalani peran yang lebih besar. Sementara kejutan-kejutan lain masih mungkin muncul menjelang dimulainya kompetisi.
Dan jika seluruh persiapan yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir berjalan sesuai harapan, maka Asian Cup bukan hanya menjadi ajang perebutan trofi. Turnamen itu bisa menjadi panggung pertama lahirnya Garuda era baru. Era yang dibangun melalui kesabaran, strategi, dan visi jangka panjang. Karena menurut cerita ini, Hertman belum menunjukkan seluruh kartunya. Dan yang terbaik mungkin masih menunggu untuk diperlihatkan kepada Asia Tenggara. Dalam cerita ini, banyak supporter mulai bertanya mengapa nama-nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen terus dikaitkan dengan proyek besar Timnas Indonesia. Jawabannya sederhana. Karena John Hertman disebut ingin mempercepat proses pembangunan skuad yang mampu bersaing tidak hanya di FIFA ASEAN Cup, tetapi juga di Piala Asia AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Semakin cepat pemain-pemain tersebut bergabung, semakin cepat pula mereka dapat beradaptasi dengan sistem permainan, rekan setim, dan atmosfer pertandingan internasional bersama Garuda. Dalam cerita ini, Hertman memahami bahwa membangun tim kuat tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ia membutuhkan pemain-pemain yang bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang. Karena itu, proses naturalisasi dianggap penting agar para pemain tersebut memiliki waktu yang cukup untuk menyatu dengan skuad sebelum menghadapi turnamen-turnamen besar yang akan datang. Pascal Struijk dalam cerita ini disebut sebagai sosok yang dapat menambah kualitas dan pengalaman di lini belakang. Kehadirannya diyakini mampu meningkatkan persaingan sekaligus membuat pertahanan Indonesia semakin solid. Sementara Reno Muns dipandang sebagai pemain yang bisa memberikan variasi baru dalam permainan Garuda, baik dari sisi kreativitas maupun fleksibilitas taktik. Adapun Dean Zimmergen dianggap sebagai investasi penting untuk masa depan karena memiliki potensi berkembang bersama generasi baru Timnas Indonesia. Yang membuat proses ini dianggap mendesak adalah jadwal internasional yang semakin padat. Dalam cerita ini, Hertman tidak ingin menunggu terlalu lama. Ia ingin para pemain tersebut sudah menjadi bagian dari tim ketika Indonesia mulai menghadapi tantangan yang lebih berat. Semakin cepat mereka bergabung, semakin besar peluang Garuda membangun chemistry dan kekompakan sebelum memasuki fase-fase krusial. Media Asia Tenggara dalam cerita ini juga mulai memperhatikan perkembangan tersebut. Mereka melihat Indonesia yang terus memperkuat skuad sambil mempertahankan momentum positif dari kemenangan-kemenangan sebelumnya. Situasi itu membuat banyak rival mulai bertanya-tanya seperti apa kekuatan Garuda beberapa tahun ke depan. Karena itulah dalam cerita ini, banyak pihak menilai bahwa naturalisasi bukan sekadar menambah nama baru ke dalam skuad. Lebih dari itu, naturalisasi dianggap sebagai bagian dari strategi besar untuk mempercepat perkembangan Timnas Indonesia. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang, para pemain baru bisa lebih cepat menyatu dengan tim dan memahami filosofi yang dibangun John Hertman. Dan jika Pascal Struijk, Reno Muns, serta Dean Zimmergen benar-benar bergabung dalam waktu dekat, maka Indonesia berpotensi memasuki fase baru dalam revolusi Garuda. Fase ketika kekuatan tim semakin lengkap, kedalaman skuad semakin kuat, dan ambisi besar menuju ASEAN Cup, AFC 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 mulai terlihat semakin nyata. Karena menurut cerita ini, Hertman tidak ingin menunggu masa depan datang. Ia ingin membangunnya mulai dari sekarang. Dalam cerita ini, John Hertman disebut memahami bahwa waktu adalah faktor yang sangat penting dalam membangun tim nasional yang kuat. Karena itulah, semakin cepat pemain-pemain seperti Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen bergabung, semakin besar pula peluang Indonesia untuk membentuk skuad yang solid sebelum memasuki turnamen-turnamen besar. Hertman diyakini tidak ingin mengulangi kesalahan banyak tim yang terlalu terlambat membangun chemistry sehingga kesulitan menunjukkan performa terbaik saat kompetisi dimulai. Yang menarik, dalam cerita ini proses naturalisasi bukan hanya dipandang sebagai penambahan kualitas individu. Lebih dari itu, para pemain tersebut diharapkan membawa pengalaman, mentalitas profesional, dan standar kompetisi yang lebih tinggi ke dalam skuad Garuda. Kehadiran mereka bisa mendorong seluruh pemain untuk berkembang karena persaingan dalam tim akan semakin ketat. Setelah Luc Valkyrie dan Michel Becker lebih dulu bergabung, banyak supporter mulai membayangkan bagaimana kuatnya Timnas Indonesia jika Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen juga menjadi bagian dari skuad. Dalam cerita ini, Indonesia disebut bisa memiliki kedalaman pemain yang jauh lebih merata dibanding beberapa tahun sebelumnya. Tidak hanya memiliki 11 pemain utama yang kuat, tetapi juga bangku cadangan yang mampu memberikan dampak ketika dibutuhkan. Hal inilah yang selama ini menjadi salah satu keunggulan negara-negara besar sepak bola. Ketika satu pemain absen, masih ada pemain lain dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Dan Hertman dalam cerita ini disebut ingin membangun kondisi yang sama di Timnas Indonesia. Sementara itu, media Asia Tenggara terus memantau perkembangan Garuda. Mereka melihat bahwa proyek Indonesia tidak berhenti setelah 2 kemenangan atas Oman dan Mozambik. Justru setelah hasil positif tersebut, langkah-langkah besar berikutnya mulai dipersiapkan. Ranking dunia meningkat, peluang masuk pot 1 ASEAN Cup terbuka, dan rumor kedatangan pemain-pemain baru terus bermunculan. Dalam cerita ini, banyak pengamat percaya bahwa tahun-tahun ke depan akan menjadi periode yang sangat menentukan bagi sepak bola Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, Indonesia tidak hanya memiliki target jangka pendek berupa ASEAN Cup, tetapi juga target jangka panjang menuju AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dan jika seluruh rencana Hertman berhasil diwujudkan,
maka generasi Garuda yang sedang dibangun saat ini bisa menjadi salah satu generasi terkuat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Generasi yang lahir dari kombinasi pemain muda berbakat, pemain berpengalaman, serta tambahan kekuatan baru yang dipersiapkan secara matang. Karena dalam cerita ini, revolusi Garuda belum mencapai puncaknya. Justru langkah terbesar mungkin masih menunggu di depan mata.